Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Baik, alhamdulillah. Kita saling mendoakan ya, supaya kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa diberi kesehatan, bisa beribadah dengan tenang, dan kita dalam menuntut ilmu juga diberi kemudahan pemahaman. Yuk anak-anak yang soleh-solihah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, kita awali dulu dengan doa untuk menuntut ilmu. Diawali dengan ta'awud ya. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subhanallah, mudah-mudahan anak-anak nanti diberi kemudahan pemahaman, ketajaman ingatan, dan yang kita pelajari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sayang, kemarin Us sudah memberikan materi sirah, yaitu tentang nasab siapa? Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Beliau itu lahir di mana anak-anak? Di Mekah. Oke, pinter ya. Lah terus dulu apakah Mekah itu sudah rame? Sudah banyak keluarga yang hidup di sana? Ternyata nak, Mekah itu dulu adalah suatu daerah yang berada di antara bukit-bukit pegunungan dan hanya berupa padang pasir yang sepi, belum ada penghuninya. Nah, kita akan belajar tentang awal mula kehidupan di Mekah. Tapi ini ceritanya agak jauh dari proses kelahiran Rasulullah ya. Jadi ceritanya ditarik ke belakang pada zamannya siapa? Nabi Ibrahim. Gitu. Yuk kita lihat ilustrasi berikut. Anak-anak masih ingat tentang Hajar dan Ismail yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di suatu lembah? Biasanya di setiap peristiwa Idul Kurban, termasuk kemarin ketika kita memperingati Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban, biasanya ketika khutbah itu khotib sudah menceritakan tentang kisah Hajar dan Ismail ini. Kisah yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kenapa? Karena di sana adalah wujud dari ketakwaan seorang makhluk kepada penciptanya. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu dikaruniai putra dari Hajar yang diberi nama siapa? Ismail. Seperti itu, nggih. Kemudian Ibrahim sendiri itu bukan berasal dari Mekah. Jadi berasal dari suatu daerah yang agak jauh dari Mekah. Karena suatu hal, Hajar dan Ismail ini diminta keluar dari rumah untuk ditempatkan di suatu lembah. Siapa yang mengilhami itu? Siapa yang menyuruh itu? Allah yang meminta kepada Ibrahim melalui wahyu yang diterimanya. Seperti itu. Nah, akhirnya dengan berat hati Hajar dan Ismail dibawa oleh Ibrahim ke suatu lembah. Di sana itu nak, tempatnya adalah tempat kosong. Tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada binatang. Masya Allah, kalau malam gelap. Iya, wong itu padang pasir, jadi tidak ada listrik. Jangan dibayangkan ada listrik, ada baterai seperti sekarang, nggak ada. Jadi kalau malam, itu hanya mengandalkan cahaya dari kelap-kelip bintang, itu pun kalau ada. Jadi kalau tidak ada, ya
gelap gulita. Kemudian kalau siang, panasnya panas banget. Karena di sana tidak ada tumbuhan yang bisa untuk menghalang-halangi panas dari sinar matahari. Gitu, dibayangkan coba. Padahal Hajar dan Ismail itu nanti ditinggalkan oleh Ibrahim. Jadi hanya berdua saja. Ismail saat itu masih bayi. Belum bisa diajak bermain-main oleh Hajar. Belum bisa diajak bercerita. Betapa sepinya hidup Hajar pada saat itu. Nah, tetapi Hajar ketika ditinggalkan oleh Ismail itu hanya bertanya begini, nak. Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tetap melangkah pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian Hajar mengejarnya kembali dengan bertanya lagi, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku dan putramu di sini? Ibrahim tetap melangkah dan tidak menjawab. Sampai 3 kali diulangi pertanyaan itu, tetapi Ibrahim tetap tidak menjawab, nak. Tapi Hajar tidak menangis. Beliau bertanya lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Perhatikan pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Setelah Ibrahim menjawab, Hajar dengan lapang hati menjawab juga atau bicara pada Ibrahim. Wahai Ibrahim, jika ini memang perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya. Seperti itu. Itu adalah keyakinan seorang Hajar yang ditinggalkan di lembah yang kosong oleh Ibrahim. Hanya percaya bahwa Allah itu satu-satunya penolong dan tidak akan pernah menyia-nyiakan, menelantarkan umatnya yang bertakwa. Seperti itu. Okay? Jadi tempatnya tadi hanya dikelilingi bukit dan padang pasir yang tandus. Oke, kita lanjut. Nih, seperti ini gambarannya. Jadi, mereka bertenda di padang pasir itu, kemudian di keliling-kelilingnya sini ini ada bukit-bukit bebatuan, kemudian hanya ada Hajar dan Ismail yang masih bayi. Tetapi itu adalah kisah nyata yang merupakan wujud ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Antara siapa? Antara Nabi Ibrahim, Hajar, dan nantinya tentu ada Ismail. Kemudian, nak, pada suatu hari, Ismail itu menangis sepanjang hari. Kenapa? Karena bekal yang dibawa oleh Hajar, yang ditinggalkan oleh Ibrahim, itu sudah habis. Sedangkan Hajar sendiri sudah tidak bisa menyusui Ismail karena asupan gizinya juga sudah habis. Akhirnya air susunya tidak keluar. Nah, dari situ bayi Ismail menangis kelaparan, kehausan. Apa yang dilakukan Hajar, nak? Iya, kalian sudah hafal ceritanya ya. Hajar kemudian berlari-lari kecil mencari minum ke sana ke sini. Yang ada sekitarnya hanya bukit-bukit. Jadi dia berlari ke bukit yang sebelah satu ke sebelah yang lainnya. Seolah-olah dari atas bukit yang satu melihat ke seberang seperti ada genangan air. Kemudian dia turun, naik lagi ke bukit yang tadi dilihatnya. Sesampainya di bukit itu tidak ada airnya, nak. Kemudian dia tengok ke kanan, ke kiri, ke bukit yang tadi dia tinggalkan. Ya di sana tadi ada air, kelihatan seperti ada airnya begitu. Kemudian dia turun lagi dari bukit yang diinjaknya, naik lagi ke bukitnya yang tadi. Terus seperti itu, ternyata air tidak ada. Ya, itu adalah pegunungan, bebatuan, sangat langka air. Kemudian selama lari-lari 7 kali bolak-balik, ternyata Hajar tidak menemukan minum, tidak menemukan air. Tetapi
dia sudah tidak mendengar tangisan Ismail ketika balik dari bukit yang ke-7 kalinya. Ada apakah dengan anakku? Kenapa dia tidak menangis? Begitu batinnya. Kemudian dia mendekati Ismail. Subhanallah, atas kuasa Allah anak-anak. Ternyata di dekat kakinya Ismail itu memancar air yang sangat deras. Rupa-rupanya tadi ketika menangis, itu Ismail menjejak-jejakkan kakinya. Kalian lihat kalau adik bayi itu menangis kan kakinya mancal-mancal gitu ya, menjejak-jejak kemana-mana gitu. Lah karena itu tidur di atas padang pasir, maka kakinya juga menjejak-jejak di pasir. Ternyata dari bekas jejakan kakinya itu memancar air. Masya Allah, ternyata keyakinan Hajar itu benar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang bertakwa. Di sana muncullah mata air yang begitu deras. Kemudian Hajar dengan sigapnya mengumpulkan atau membendung air tersebut dengan pasir-pasir di sebelahnya supaya tidak meluas, supaya bisa untuk diminum nanti-nantinya. Jadi kalau tidak dibendung itu kan akan mengalir terus. Akan mengalir terus menjadi lebih luas tetapi tidak bisa diambil untuk air minum. Maka dibuat seperti bendungan. Kalau misalnya kalian main ke sungai, itu ada genangan air, sebelah-sebelahnya kalian tumpui dengan pasir-pasir, itu kan seperti danau-danau kecil itu ya, belik kalau kita menyebutnya. Nah, sama itu yang dilakukan Hajar seperti itu dengan harapan setelah ini nanti besok-besoknya lagi air tersebut bisa digunakan. Menurut sebuah kisah, air itu akhirnya dinamakan air Zam-Zam. Zam-Zam itu kalau menurut bahasa asal mula dari Ibrahim, itu artinya adalah berkumpullah seperti itu. Jadi Hajar itu menumpuk-numpuk pasir di sekitar air itu dengan berkata zam-zam, zam-zam, zam-zam seperti itu. Berkumpullah air, seperti itu dan akhirnya dinamakan air Zam-Zam. Masya Allah. Karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang bayi Ismail. Gitu. Nah, kemudian air itu berhasil dibendung dan digunakan untuk keperluan hidup beberapa hari oleh Ismail dan Hajar. Bahkan bukan hanya beberapa hari, karena nyatanya setelah berhari-hari, setelah berbulan-bulan, Ibrahim itu belum bisa menjemput Hajar dan Ismail. Jadi belum berkunjung juga ke situ. Alhamdulillah sudah mendapatkan kehidupan berupa air. Kenapa kok ada air saja senang? Kan tidak ada makanan. Manusia itu insya Allah akan bisa bertahan hidup asal dia airnya tercukupi. Kalau misalnya anak-anak itu tidak makan selama 3 hari atau 4 hari itu sama sekali tidak makan, insya Allah masih bisa hidup asal dia minumnya teratur. Beda kalau orang dalam 1 hari atau 2 hari kok sama sekali tidak mendapatkan air minum, kemungkinan sudah tidak bisa bertahan, lemes gitu. Oke. Itu pengetahuan tambahan. Nah, ada cerita lanjutnya yaitu di sekitar bukit itu melintas kabilah Jurhum. Kabilah itu apa, Nak? Kabilah itu adalah kelompok dagang. Jadi di Mekah dulu atau di Jazirah Arab, negara-negara di sekitar Arab itu banyak sekali kabilah-kabilah yang merupakan kelompok-kelompok dagang dari negara ke negara yang lain atau dari kota satu ke kota yang lain. Jadi mereka itu satu keluarga biasanya. Sekelompok orang yang mau berdagang ke suatu tempat. Loh, kenapa kok bisa sampai kelompok-kelompok seperti itu? Iya, pada saat itu belum ada kendaraan umum seperti sekarang, seperti bis, kereta, pesawat, jangan dibayangkan seperti itu, nggih.
untuk berdagang ke suatu tempat itu membutuhkan waktu paling cepat 2-3 bulan. Ya. Jadi perjalanan ditambah dengan prosesi berdagang di suatu tempat itu membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan, itu paling cepat. Jadi mereka itu berangkat berdagang membawa perbekalan yang banyak, juga membawa keluarganya sekalian, karena tidak mungkin meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama sementara tidak ada orang yang dititipi di lingkungannya. Seperti itu. Nah, ternyata kabilah Jurhum itu adalah kelompok dagang yang berasal dari Yaman. Yaman itu tempatnya Nabi siapa? Ya, Yaman itu dulu ditempati oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi untuk kabilah Jurhum itu adalah keturunan dari Qattan yang masih ada nasab atau keturunan dari Sam bin Nuh. Begitu nggih. Singkat cerita, di perjalanan yang dekat dengan bukit tempatnya Hajar dan Ismail tadi, Nak, mereka kehabisan bekal minum. Lalu seseorang dari mereka diutus untuk mencari minum. Wahai fulan, tolong carikan minum untuk kelompok kita atau kabilah kita. Di mana aku harus mencarinya? Cobalah carilah ke atas bukit sana atau di tempat-tempat lain yang kamu temukan air minum berada. Kemudian barulah kembali ke sini, karena kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan kalau bekal minum kita habis. Baik, dia berangkat. Ketika orang itu tengok-tengok, di mana ya aku bisa mencari minum? Seluas ini hanya padang pasir. Selebihnya adalah gunung-gunung. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Di mana aku mencarinya? Setelah beberapa saat, pandangannya tertuju pada sekumpulan burung yang sedang berputar-putar di suatu tempat. Kenapa dia tertarik dengan burung tersebut, Nak? Ada yang tahu? Iya, kalau ada binatang, ada makhluk hidup, tentunya di sana ada sumber kehidupan. Iya, betul. Sekumpulan burung tadi ternyata berputar-putar di atas tempat Hajar dan Ismail yang sudah berhasil mengumpulkan air zam-zam tadi. Mungkin burungnya sedang minum di situ, maka banyak kumpulan-kumpulan burung yang berputar-putar di sekatnya. Nah, dari situ utusan tadi kemudian mendatangi tempat sekumpulan burung itu. Apa yang terjadi? Dia menemukan Hajar dan Ismail. Cukup heran juga. Kenapa ya ada perempuan dan bayinya berada di tempat seperti ini? Padahal tidak ada pohon-pohonan, tidak ada hewan yang bisa dijadikan untuk sumber makanan. Tetapi anehnya lagi, ada sumber air besar di situ. Yang akhirnya utusan tersebut meminta izin pada Hajar untuk mengambil air, mengisi tempat perbekalannya. Alhamdulillah, Hajar memang baik hati. Akhirnya dia memberikan kesempatan untuk utusan tersebut mengambil air, mengisi penuh tempat perbekalan minumnya. Kemudian setelah itu dia kembali ke kabilahnya dan bercerita. Utusan tadi kembali ke kabilahnya dan menceritakan apa yang ditemuinya. Wahai pimpinanku, kau tahu apa yang aku temukan? Aku mendapatkan air yang banyak sekali. Padahal di tempat ini tidak ada pohon-pohon, tidak ada apapun. Aku hanya menemukan seorang perempuan bersama bayinya. Tapi di sana ada sumber air yang sangat besar yang dimiliki oleh kedua ibu dan anak tersebut. Pemimpin kemudian berkata, "Benarkah? Kalau begitu, tunjukkan jalan kami untuk ke sana."
Akhirnya rombongan kabilah itu mendatangi tempatnya Hajar dan Ismail seperti yang diceritakan oleh utusan dari kabilah tersebut. Setelah menyaksikan kebenaran dari cerita itu, akhirnya pimpinan kabilah memutuskan untuk meminta izin kepada Hajar ikut bermalam di tempat situ. Ikut singgah di tempat Hajar dan Ismail berada. Apakah diizinkan? Ya, Hajar itu mempunyai perwatakan suka bergaul, senang berteman, dan dia juga baik hati. Akhirnya, karena melihat kabilah itu wajahnya lelah-lelah semua, dia mempersilahkan untuk rombongan tersebut singgah. Dan juga minum dari air zam-zam yang sudah dikumpulkan tadi. Tetapi Hajar mempunyai syarat. Syaratnya adalah mereka tidak mempunyai hak atas air itu. Apa perkataannya? Wahai kabilah Jurhum, kalian boleh singgah di sini. Boleh hidup di sini. Silahkan ikut menggunakan air zam-zam ini sebanyak yang kalian perlu. Tetapi aku mempunyai syarat. Kalian tidak mempunyai hak atas air itu. Tidak boleh membelinya, juga tidak boleh mengatasnamakan milik kalian. Begitu persyaratan Hajar. Kabilah tersebut pun setuju. Jadi mereka istilahnya nginap, tetapi hanya meminta air. Meminta air saja tanpa boleh membeli sumber air tersebut. Ya. Begitulah ceritanya. Kemudian ternyata setelah beberapa hari singgah, mereka sudah sehat kembali, sudah tidak lemas lagi, dan perbekalannya airnya sudah cukup. Mereka berangkat melanjutkan perjalanan. Tetapi ada beberapa juga dari kabilah Jurhum itu yang tetap tinggal di tempat itu dan akhirnya berumah tangga di situ. Itulah awal mula kenapa ada sekumpulan orang yang kemudian menghuni Mekah. Di cerita selanjutnya nanti ada kelompok dari Jurhum ini, dari kabilah Jurhum ini, perempuannya menjadi istri dari Ismail. Itu ya, nanti ketika Ismail dewasa. Jadi ceritanya tidak hanya sebentar, tetapi sejak Ismail bayi sampai Ismail balik atau dewasa, itu nanti mereka akan menikah dengan kaum Jurhum. Gitu ya. Menikah dengan kaum Jurhum sehingga menghasilkan keturunan-keturunan, dan di sana sudah banyak sekali keluarga-keluarga yang dilahirkan di daerah lembah tersebut. Yang semula kosong, semula tidak ada penghuninya, karena karunia Allah ada air zam-zam, ada sumber kehidupan, akhirnya di situ banyak berdatangan orang yang membentuk keluarga-keluarga. Dari situlah nanti awal mula kota Mekah itu menjadi kota yang ramai. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana dan dari nasab siapa Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan. Yang penting kalian sudah tahu ya, bahwa Mekah itu tidak tiba-tiba menjadi kota yang ramai, seperti itu tidak. Tetapi bermula dari sebuah lembah. Itu, ini ilustrasi saja. Dan jangan lupa sering-sering melihat dari silsilah nasab Rasulullah. Biar nanti kalau kita menyebutkan nama-nama tertentu, kalian sudah bisa membayangkan, oh ini kakeknya, oh ini ayahnya, oh ini ibunya, ini pamannya, dan seterusnya. Karena nanti akan kita sering sebutkan nama-nama yang berada di sekitar keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya anak-anak ya. Cerita hari ini singkat saja. Semoga bisa kalian pahami, bisa kalian renungkan, dan menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada utusan-utusan Allah, Nabi Ibrahim, Ismail, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak salah kata dari ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.